Ya baik pemirsa, sekarang kita mau bahas tema yang kedua dan ini sangat menarik sekali ya karena sangat kontras rasanya. Kita mau bahas tentang benarkah mewah adalah kemiskinan jiwa? Mewah adalah kemiskinan jiwa. Kalau misal sebenarnya kontras sekali memang ya, kalau mewah dengan miskin itu kan sangat berbeda sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya diartikan secara rasa syukur kita itu mungkin bisa jadi ya, karena memang mewah itu kadang-kadang kita suka nggak bersyukur, akhirnya jadi ngerasa nggak ada terus nggak bersyukur terus, mungkin itu kali ya. Aduh nauzubillah, semoga kita tidak termasuk seperti itu. Makanya langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Benarkah mewah adalah kemiskinan jiwa? Pemirsa, sangat miris melihat masyarakat yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin yang berada di Indonesia hingga Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang atau bertambah sekitar 110.000 orang jika dibandingkan dengan periode pada bulan Maret 2013, yaitu sekitar 28,17 juta orang. Berbanding terbalik dengan kemiskinan yang semakin bertambah, ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia justru hidup dalam kemewahan tanpa memikirkan orang lain yang ada di sekitarnya. Hidup bermewah-mewahan kerap disebut dengan gaya hidup sosialita. Mereka seringkali mengadakan kegiatan untuk kesenangan belaka, seperti mengadakan arisan yang jumlahnya puluhan juta, bahkan sampai miliaran, pergi ke mall untuk sekedar berkumpul di suatu tempat, serta menghabiskan banyak uang untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Mewah sendiri diartikan dengan sesuatu yang banyak dan berlebihan, juga diidentikan dengan keadaan serba wah dalam segi harta, gaya hidup, juga kepemilikan yang bernilai. Orang yang hidup dengan bermewah-mewahan akan tampil sebagai orang yang terkesan glamor atau selalu berusaha tampil beda dari orang di sekitarnya. Dan biasanya mereka berpikir bahwa dengan hidup mewah, status sosialnya akan jauh di atas orang lain dan mereka merasa bahagia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebanyakan orang yang hidup dalam kemewahannya justru tidak mendapatkan kebahagiaan dalam dirinya, seperti yang terjadi pada Robin Williams. Komedian asal Hollywood ini ditemukan tewas akibat bunuh diri pada hari Senin 11 Agustus lalu. Pemicu bunuh diri aktor komedian Robin Williams masih menjadi teka-teki. Namun, dugaan mengarah kepada kesulitan finansial karena kekayaan menyusut 80 juta US dollars atau sekitar 1 triliun rupiah dari total kekayaan senilai 130 juta US dollars atau senilai 1,6 triliun rupiah. Selain itu, faktor gengsi dan harga diri yang mungkin menjadi pemicu meninggalnya aktor kenamaan Hollywood tersebut. Dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika manusia mencintai sebuah kemewahan dan bahkan terlena dengannya, maka ia akan mudah terkena bisikan dan godaan setan untuk terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu dampak dari kecenderungan terhadap kemewahan juga dapat dilihat ketika hilangnya kesejahteraan dan ketenangan dalam diri, sehingga tidak pernah merasa puas dan bahagia atas apa yang diperoleh. Nah, pemirsa, lalu benarkah kemewahan juga berarti kemiskinan jiwa? Berikut penjelasannya. Dalam agama Islam, sikap bermewah-mewahan bukanlah gaya hidup yang dianjurkan, karena kemewahan seringkali membawa kepada sikap-sikap yang buruk. Di antaranya, tidak pernah puas. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Maksud dari penggalan ayat tersebut adalah, pada dasarnya manusia tidak ada puasnya, selalu ingin meminta lebih dan lebih lagi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, bukan apa yang diinginkan manusia.
Sikap bermewah-mewahan juga dapat menimbulkan kesombongan pada diri seseorang, seperti yang terjadi pada Korun. Korun adalah tokoh pada zaman Nabi Musa. Ia adalah seorang yang kaya raya yang merasa bangga dan sombong dengan kekayaan dan kemewahannya. Maka Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Dari ayat tersebut, jelas sudah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri atas harta yang telah diberikan, sehingga orang tersebut akan menjadi sombong atas orang lain. Mudah tertipu dengan dunia. Ya, Allah menyebutkan bahwa dunia adalah kesenangan yang menipu. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan berbegah-begahan di antara kalian serta berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang karenanya tumbuh tanam-tanaman yang membuat kagum para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning lantas menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Harta dan semua kemewahan yang kita dapat ini bersifat sementara. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia tidak boleh tertipu dengan segala kemewahan yang ada di dunia. Jika seseorang hidup dalam kemewahan, maka ia cenderung menjadi manusia yang serakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata anak Adam itu memiliki emas 1 lembah, niscaya ingin memiliki 1 lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi mulut atau hawa nafsunya, melainkan tanah atau maut. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Muslim 1738. Kebanyakan orang yang sudah memiliki harta berlimpah tidak pernah puas dengan kekayaan tersebut. Mengapa demikian? Karena orang tersebut sering memfokuskan diri pada apa yang diinginkan, bukan apa yang dimiliki. Ingin ini, ingin itu, bila tidak mendapatkannya, maka ia akan terus memikirkannya. Orang-orang tersebut justru akan tersiksa. Mereka sudah memiliki banyak harta, tetapi belum mampu mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Sikap-sikap tersebut menunjukkan kepada kemiskinan jiwa. Islam melarang umatnya untuk mempunyai gaya hidup bersenang-senang dan berfoya-foya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kita sebagai hambanya untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan olehnya dan tetap berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka akan selalu merasa tenang hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Pemirsa, bersyukurlah atas semua yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika kita hanya mengejar keinginan di dunia ini, maka tidak akan ada habisnya. Tetapi, jika kita bisa mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah, kita akan merasakan hidup dalam keadaan mewah yang sesungguhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayo pemirsa, ini pengingat ya buat kita semua bahwa kita harus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Benar karena sekali. kalau kita merasa kurang, emang nggak akan pernah yang namanya hati itu merasa semuanya terpenuhi. Pasti
pengen lagi ini udah dapat, pengen lagi. Jadi emang pasti akan selalu ngerasa kurang. Jadi yang penting adalah kita harus ingat terus untuk bersyukur. Benar banget ya. Memang kalau misal syukur ini memang, jadi pernah aku baca satu hadis ya. Jadi kalau misal kita melihat yang namanya masalah dunia itu, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena kalau misal kita melihat ke bawah itu agar kita nggak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Itu pertama. Terus ada juga surah Ibrahim ayat ke-7, di mana memang kita harus mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi jika kita ingkar ataupun mengkufur atas nikmat Allah, azab Allah sangatlah berat. Aduh, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ya Allah itu sampai mengazab kita ya, jangan sampai. Iya, betul banget. Jangan berpikir karena banyak harta nih, karena Allah senang sama kita, karena kita udah baik. Karena bisa jadi harta yang kita punya itu adalah bentuk ujian juga dari Allah. Benar banget. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita masih punya tips and trik cara berjilbab ala Indriana Hadi. Oh gitu. Iya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.